Bab 198. Satu persatu naik ke puncak. Diawali oleh George Chu yang datang dengan seragamnya, karena hanya izin meninggalkan tugasnya hari itu. Setibanya di atas, ia langsung memberi salam pada semua yang hadir. Priyanti berkata pada Anggiani. Ia pun berkata, "Dia ayahku." Anggiani yang dari tadi menatap George Chu seperti mengenalnya. Mendengar kata-kata Rianti, ia terkejut lalu tersenyum malu menatap Rianti. Rianti tersenyum lalu berkata, "Dia benar ayahku. Kakaknya adalah ayah kakakku." Anggiani mengangguk mengerti. Lalu ia mengalihkan pikirannya ke tempat lain. Sedangkan George duduk di sisi kakaknya. Lalu mereka terlibat pembicaraan mengenai rencana kakak pertama mereka. "Itu info yang aku dapat di sini." Jimmy memberi info siapa sebetulnya keturunan kekaisaran Chu yang masih ada hingga sekarang. Mendengar ini, George berkata, "Mereka yang di Xia memiliki niat terselubung, maka kakak ke sana dapat menilainya. Baru kita laporkan pada Frankly." Jimmy mengangguk setuju. Semua orang yang tahu mengenai acara ini sudah menaiki puncak, maka sebelum makan siang, semua orang sudah hampir semuanya berada di puncak Ka'bah. Begitupun dengan gadis-gadis penghuni puncak, sudah berada di puncak membantu persiapan. Leonie berkata kepada Anita Lu, "Kakak, semua sudah selesai, hanya menunggu tetua tiba, maka kita bisa langsung memulainya." Anita mengangguk lalu menjawab, "Terima kasih, kalian beristirahatlah, sebentar lagi makan siang." Jackson melirik jam di tangannya lalu berkata, "Mungkin sekarang Randu sudah dalam perjalanan bersama tetua ke puncak." Benar tebakan Jackson, karena tak lama Randu melapor kepada Frankly bahwa kurang dari 10 menit akan tiba di puncak. Frankly berkata kepada Anita Lu. Ia pun berkata, "Ibu, tetua akan segera tiba, maka engkau wakilkan puncak ini untuk menyambut mereka." Anita Lu mengangguk lalu berdiri menuju pintu aula pertemuan. Ia ditemani oleh Norali, Feng Long, dan Leonidu. Tak lama, mobil minibus yang dibawa Randu memasuki area parkir puncak Ka'bah. Setelah memarkirkan kendaraannya, maka tetua Lu yang hanya berjumlah 5 orang turun dari mobil itu. Langsung berjalan menuju pintu utama di mana Anita Lu menunggu mereka sembari tersenyum. Setelah mendekat, kelima tetua membungkuk lalu berkata, "Nyonya besar, terima salam kami." Anita Lu menjawab, "Tetua, jangan terlalu sungkan, kalian bangkitlah." Setelah semua bangkit, maka Anita mengajak mereka masuk untuk memeriksa persiapan di aula itu. Setelah semuanya sudah diperiksa, tetua bertanya, "Nyonya besar, di manakah Nona pewaris tahta? Kami ingin melihatnya." Anita Lu menggeleng kepalanya, lalu menjawab, "Ia masih di kamarnya, nanti kalian akan bertemu dengannya. Sekarang mari kita ke halaman belakang." 5 orang tua mengikuti Anita Lu. Melihat Jackson, mereka membungkuk memberi hormat. Ketua dari tetua melihat Frankly. Ia terkejut, namun ia diam saja. Jackson yang melihat ini lalu berkata, "Ia benar cucuku, putra Anita." Mendengar ini, kelima tetua berlutut di depan Frankly lalu menundukkan kepalanya dan berkata, "Tuan muda, terima hormat kami." Frankly yang berdiri mendatangi mereka dan mengangkatnya untuk berdiri sembari berkata, "Tetua terlalu sungkan, kalian semua berdirilah." Kelima tetua berdiri lalu bertanya pada Frankly, "Bagaimana kabar yang beredar? Engkau sudah tiada. Namun engkau berdiri sehat di sini." Frankly melambaikan tangannya lalu menjawab, "Biarlah semua tahu seperti itu untuk saat ini." Tetua mengerti maksud Frankly. Ia pun mengangguk dan bertanya, "Di mana Nyonya muda?" Cecilia berjalan maju sembari menggendong putranya. Melihat ini tetua membungkuk dan berkata, "Nyonya muda, terima salam kami." Cecilia menjawab, "Tetua, bangkitlah, salam kalian aku terima." Kelima tetua bangkit, lalu Jackson mengajak mereka dan memperkenalkan mereka kepada tetua Zhang yang duduk di sana. Setelah mereka duduk, lalu tetua kembali bertanya pada Jackson, "Tuan besar, jika tuan muda masih ada, bagaimana mungkin kita meresmikan putrinya sebagai pewaris?"
Jackson tertawa lalu menjawab, "Haha, kalian tahu siapa suami putriku? Bukan? Maka keluarga suaminya lebih berhak terhadap cucuku itu dibanding keluargaku. Bahkan kalian tahu identitas lainnya sebagai pelindung negeri ini, maka rakyat ini lebih berhak daripada kita." Anita Lu lalu menambahkan, "Putraku tidak bisa melepas keluarga Li demi keluarga Lu, dan dia berhak melepas keluarga Li dan Lu demi negeri ini. Maka ia sudah menunjuk putrinya sebagai pewaris keluarga Lu dan putranya sebagai pewaris keluarga Li." Tetua tersenyum menjawab, "Jika begitu kami harus bertemu dulu dan menguji nona pewaris tahta sebelum diresmikan. Itu harus dilakukan karena ini adalah tradisi keluarga kita. Kalian bisa mengetes dan mencobanya," jawab Jackson. Franklin berkata, "Nanti kita bicarakan karena tetua sudah di sini dan sekarang waktunya kita makan siang, maka mari kita makan dahulu." Maka semua wanita dan pelayan bukit itu mulai bekerja menyiapkan makan siang yang dihadiri oleh ratusan orang itu. Tania masih di dalam kamarnya karena tradisi keluarga Lu bahwa pewaris tahta tidak dapat bertemu dengan tetua sebelum waktunya. Ini agar tidak terjadi kecurangan karena uji coba nanti selain kecerdasan juga ilmu bela diri akan diuji. Kelima tetua keluarga Lu itu tinggal di gunung. Mereka tidak berinteraksi dengan keluarga Lu lainnya kecuali tuan besar keluarga Lu. Di keluarga Lu, walau tuan besar dan nyonya besar menunjuk pewarisnya, namun keputusan ada di tangan tetua yang menguji calon pewaris tadi. Kesempatan untuk uji coba adalah 3 kali. Dahulu Anita Lu hanya sekali sudah lolos, sedangkan Franklin tidak pernah mengikuti ujian keluarga Lu, maka ia tidak mengetahui apa yang akan diuji nanti. Karena itu pula Franklin tidak bisa menjawab saat Cecilia berbisik bertanya padanya apa yang akan diuji oleh tetua nanti. Sudah makan siang dan melepas lelah sejenak, maka Jackson berkata, "Sekarang mungkin sudah waktunya." Tetua Lu mengangguk dan menjawab, "Tuan besar benar, matahari sudah tergelincir, maka ini waktu yang tepat." Jackson berdiri, mengajak semua pindah ke aula pertemuan di puncak itu. Meja yang sudah disusun mengikuti tradisi keluarga Lu, maka Jackson duduk di meja utama sendirian. Di lain meja di sisi kirinya duduk kelima tetua dan di sisi kanannya duduk Franklin dan istrinya bersama tetua Jang. Anita Lu dan suaminya masih berada di kamar bersama Tania. Menurut tradisi, sebagai pemilik tahta, maka Anita berkewajiban mengantarkan Tania menghadap kepada tuan besar dan tetua Lu. Tania yang sudah mendapat pelajaran bagaimana prosesi ini lalu dibawa keluar kamar oleh Anita Lu dan suaminya. Mereka membungkuk kepada Jackson, dilanjutkan kepada tetua Lu dan Jang. Anita Lu berkata, "Aku sebagai pewaris tahta dengan ini menyatakan akan mewariskan hakku sebagai pewaris kepada cucuku." Jackson menjawab, "Sebagai tradisi, walau itu hakmu, namun kita harus melalui proses sebagaimana mestinya. Apakah cucumu sudah siap?" Anita Lu menjawab, "Tentu sudah siap dan aku menyerahkan cucuku kepada ayah dan tetua untuk mengikuti proses yang mesti ia lalui untuk menjadi wanita Lu sesungguhnya." Jackson tersenyum mengangguk lalu berkata, "Tetua, kalian mendengar sendiri kata-kata putriku, maka untuk proses selanjutnya silakan tetua melanjutkan." Tetua mengangguk lalu berdiri sedikit membungkuk kepada Jackson lalu berkata, "Tuan besar, kami mohon izin melanjutkan proses sesuai tradisi." Anita Lu dan John Lee mundur lalu duduk di sisi Jackson Lu. Di tengah Tania yang menggunakan pakaian ringkas berdiri sembari tersenyum. Melihat Jackson mengangguk, tetua melanjutkan kata-katanya. "Usia calon pewaris belum genap 7 tahun. Apakah tuan dan nyonya besar yakin untuk melanjutkan proses ini? Menurut tradisi bahwa salah satu ujian yang dilalui calon pewaris adalah dapat mengalahkan tetua." Jackson menjawab, "Aku mengerti dan tetua bisa melakukan sebagaimana mestinya. Dan kami merelakan nyawanya untuk ini." Mendengar ini, Cecilia terkejut, wajahnya memucat. Franklin memegang tangannya lalu berbisik, "Jangan khawatir, putrimu sanggup mengalahkan mereka semua. Jika begitu, maka aku akan membalik prosesnya. Maka ujian pertama adalah dapat menjawab pemahamannya tentang keluarga Lu beserta misinya." Tetua kembali berkata. Tania yang berdiri di tengah menjawab,
Tetua, usiaku mungkin belum genap 7 tahun, namun kalian jangan ragu. Tetua tersenyum menatap Tania dan berkata, baiklah, kita mulai dengan pemahaman dan misimu. Bisakah engkau jelaskan? Tania tersenyum lalu menjawab, Tetua, keluarga kita tentu keluarga besar yang berasal dari Qingzhou. Namun, tahukah, Tetua, sebenarnya keluarga kita berasal dari daratan tengah dan kita adalah keturunan langsung kekaisaran dinasti Song. Tetua terdiam karena baru mendengar hal ini. Tania kembali tersenyum lalu melanjutkan penjelasannya. Ia pun berkata, kita adalah keturunan dinasti Song, di mana zaman keluarga Laksamana Cheng Ho berada, dan leluhur keluarga Li pun hidup di Qingzhou pohon silsilah, hanya sampai pada leluhur Alena, Lu. Tahukah Tetua siapa leluhur Alena ini? Kembali Aula menjadi sunyi mendengar kata-kata Tania. Melihat ini, Tania pun melanjutkan. Alena adalah putri terakhir Kaisar Song. Ia melarikan diri ke Qingzhou. Tahukah Tetua siapa yang membantu pelarian itu? Kembali Tania diam sejenak, lalu kembali berkata, yang membantunya adalah leluhur keluarga Li, Se Beijang. Yang mengawalnya ke Qingzhou adalah Rejang. Di saat mengawal itu, maka Rejang mengajarkan jurus kipas keluarga Lu, yang sebetulnya jurus itu adalah jurus prajurit perang karena dimainkan dengan 2 senjata pedang dan tameng. Leluhur keluarga Li mengajarkan jurus tamengnya yang digubah menjadi tarian kipas. Jika tentang pemahaman keluarga kita, maka aku mengetahui pasti. Untuk misi keluarga Lu sebenarnya adalah membangkitkan kekaisaran Song untuk kembali berkuasa. Namun leluhur Rejang dari keluarga Li mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki takdir. Dinasti Song tidak akan bangkit lagi karena Alena sangat mencintai negeri ini, maka leluhur Rejang meminta ia menjadi tameng terdepan negeri ini dan bagian selatan sebagai bukti kecintaannya pada negeri ini. Maka misi keluarga pun berubah menjadi penjaga negeri bagian selatan. Namun misiku tidak hanya menjadikan keluarga kita sebagai tameng di bagian selatan, namun juga bisa menjadi atap negeri ini dan menjadikan keluarga Lu sebagai satu-satunya keluarga yang memiliki kekuatan tempur terbaik di negeri ini. Jackson bertanya pada Anita Lu, apakah engkau mengajarkan nama leluhur padanya? Anita Lu menggeleng kepalanya lalu menjawab, tidak ayah, aku tidak pernah menyebut nama leluhur padanya. Tetua yang duduk di sisi Jackson pun mendengar percakapan ayah dan putrinya itu. Mereka sedikit terkejut dari mana Tania mengetahui, bahkan dapat mengetahui asal-usul keluarga ini. Tetua yang masih terkejut kembali bertanya, bagaimana engkau dapat mengetahui sejarah keluarga Lu yang bahkan kami tidak dapat mengetahuinya? Tania tersenyum menjawab, Tetua bertanya bagaimana, namun sebetulnya Tetua ingin bukti bahwa ceritaku ini benar bukan? Tetua yang bertanya tersenyum mengakui kecerdasan Tania yang tidak lumrah milik anak-anak di usianya. Sembari mengangguk, Tetua menjawab dengan pertanyaan, engkau tentu dapat menunjukkan buktinya bukan? Tania kembali tersenyum menjawab, tentu aku dapat membuktikannya. Namun apakah Tetua akan percaya jika aku menunjukkan buktinya? Tetua mengangguk dan menjawab, aku akan mempercayainya. Oke deh, segitu aja cerita dari gue. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya.